Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidus samadu yahdi lil basar bijahi dan nabiyyi asbil alamin. Rabbini sholli alaihi wasallam ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana fi qadar alaihi waghfir lana waftah lana wantuf bina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musinatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ulangi sebagian, kalau tidak diulangi masalahnya terputus keterangannya, maka saya ulangi sebentar sebagian dari yang telah diuraikan pada kesempatan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salatu wassalam. Ya Dawud, kun lil musaddiqin ay kasiru sidqi, kasiri sidqi fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim bi falyafrahu ay falyafrahu bi la bi ghairi haitsu kuntu rabban wa kanu li abidan kholisina minkum basariyatahum walidha kila inna ubbatahulam dakhala yawman ala Rabi'atil adawiyah wa alaihi qawison jadidun wa huwa yatabahtaru fi bisyatihi ala khilafi adatihi faqalat lahu ya ubbah mahada atih wal utbu alladhi lam adohu fi sama ilika qabla hadha al-yawm faqala ya Rabi'ah wa man awla bihadha minni laqad asbaha li maulan wa asbahtu lahu abdan. Ini yang telah terjadi diuraikan pada kesempatan yang lalu, yang kesimpulannya Allah telah meriwayatkan atau memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wahai Daud, kul lil siddiqin ay kasiri siddiqin,
Siddiqin maknanya adalah orang yang banyak kejujurannya, orang yang banyak kejujurannya fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, di dalam masalah kata-katanya, wa af'alihim dan perbuatannya, wa ahwalihim dan tingkah laku sehari-hariannya. Bi fal yafrahu, hendaklah sebab aku, fal yafrahu, kamu bergembira. Fal yafrahu bi, maknanya hendaklah kamu sekalian bergembira karena aku, la bigoiri, bukan karena selainku. Haitsu kuntu robban, sekiranya saya menjadi rob bagi kamu sekalian. Wakanu li abidan, dan kamu sekalian menjadi abdu, hamba-hambaku. Kholisina minkum, yang selalu membuat soleh, membuat islah, minkum, dari kamu sekalian, basyariyatahu, di dalam kedudukannya kemanusiaannya. Walidha, maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, katakan kepada umatku, kepada umat kamu yang banyak-banyak melaksanakan kejujuran baik di dalam kata-kata, di dalam perbuatan, atau di dalam ahwalnya, tindak tanduknya. Jadi dalam kata-kata, perbuatan, dan kejadian sehari-harinya yang ada, mungkin semuanya selalu berbuat jujur. Apa yang kamu katakan, wahai Daud, katakanlah kepada mereka, bi fal yafrahu, sebab aku denganku fal yafrahu, maka bergembira kamu sekalian. Kamu rasa bergembira karena aku, bukan karena selainku. Selainku apa? Contohnya selainku yaitu masuk Allah, segala sesuatu yang selain Allah. Contohnya kalau dibikin contoh yang nyata, selain Allah apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Kamu jangan merasa bergembira karena sholat kamu. Kamu jangan merasa bergembira karena zakat kamu. Dan kamu jangan menjadi gembira karena pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan. Kamu hendaknya merasa gembira kalau kamu ketemu sama aku. Jadi seolah-olah jangan merasa sebab sholatnya jadi ditanggung semuanya berhasil, atau sebab puasanya akan terjadi apa yang dia minta. Jangan begitu. Jangan dengan sholat, zakat, atau puasa, ataupun haji. Kalau adanya haji itu, apapun itu ada juga ya. Jadi kamu bergembira karena bukan selainku, karena sebab bukan selainku. Kamu bergembira kalau kamu bisa menyaksikan aku, gitu. Andikan kita sudah seolah-olah bertemu dengan Allah, jangan karena sholat lalu gembira atau selainnya. Itu umumnya kita kan, mengapa Anda sholat? Anda sholat karena supaya masuk surga. Kalau masuk surga kan gembira.
Jadi sholat itu menjadikan Anda gembira. Anda jangan merasa sholat, ya, jangan merasa bergembira karena zakat Anda. Jadi jangan sampai dijadikan pedoman karena sholat, zakat dan sebagainya. Itu menjadi modal untuk Anda menjadi bergembira. Itu pengertian umumnya. Memang mengapa sholat? Karena kalau sholat masuk surga. Maksudnya saya gembira karena mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat itu bukan ketemu sama Allah, bukan karena Allah, bukan karena perjumpaan dengan Allah. Jadi maknanya kamu bergembira kalau kamu bisa berhasil ketemu sama aku. Nah, kalau itu diperhatikan benar, sulit sekali untuk terjadi kejadian tersebut. Maka disampaikan kepada siapa? Kepada umat Nabi Daud yang di dalam pekerjaan, di dalam kata-kata, dan di dalam perbuatannya semuanya adalah sudah mengarah kepada Allah. Kamu masih setengah-setengah, ya hendak nyampe itu supaya dijadikan perhatian, bukan karena sholat, bukan karena zakat, bukan karena haji kita masuk surga. Orang berpikir selalu, mengapa kamu sholat? Supaya masuk surga, selamat dari neraka. Mengapa kamu zakat? Supaya dengan zakat saya masuk surga, menjadi gembira karena zakat. Nah, kalau pemikiran seperti itu adalah tidak benar. Tapi umumnya orang semuanya begitu itu. Jadi kita perbarui pengertiannya, bukan jadi modal, tidak jadi pokok sholat kemudian masuk surga atau selamat dari neraka. Mengapa masuk surga? Mengapa selamat dari neraka? Karena rahmat Allah, karena fadl daripada Allah. Jadi bukan sholat, zakat, puasa, dan haji yang masukkan surga. Memang benar, tidak karena hal-hal tadi. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena minallah, minatin minallah, karena pemberian rahmat daripada Allah. Nah, dalam pemikiran ini dibutuhkan suatu pengertian yang mendalam, karena pada umumnya selalu saja kita mengatakan kalau kita sholat masuk surga, itu benar. Tapi semestinya yang tepat adalah mengapa bisa masuk surga? Karena diberi rahmat oleh Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, biarpun sholat juga balik, ya tidak masuk. Mengapa? Kemungkinan sholatnya tidak ikhlas, ya. Mungkin zakatnya tidak ikhlas itu. Jadi kalau sudah karena Allah tentu sudah ikhlas, semuanya semua tulus, semua dikerjakan tulus. Nah, karena tulus itu zakat, puasa, haji menjadi suatu tanda, bukan karena sholat, bukan karena haji, tetapi adalah alamat yang oleh Allah diberikan kepada para malaikat supaya mempermudah mencari orang untuk dimasukkan ke surga, untuk dimasukkan, ya, untuk diselamatkan dari neraka. Nah, itu program yang sebenarnya. Tapi karena pemikiran umum yang kita ketahui itu, karena saya sholat masuk surga. Nah, itu pemikiran pakun, teman kanak-kanak gitu. Ya, teman kanak-kanak, Anda harus diberi penjelasan seperti itu. Karena kalau tidak dijelaskan seperti itu,
repot, anak-anak sholat itu repot. Anak-anak sholat, ngapain sholat? Loh, enggak ada jawabannya. Ngapain sholat? Nah, kalau dikasih jawaban, karena kalau kamu sholat dimasukkan surga, senang hatinya, lalu baru senang sholat. Apalagi haji atau puasa. Jadi suatu tanda, bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, pada hakikatnya yang memasukkan kita kepada Allah. Ini pernah terjadi kejadian, cerita seorang hamba yang namanya Utbah Al-Ghulam. Suatu hari dia bertemu dengan Rabi'ah Al-Adawiyah wa alaihi komisun. Jadi dia pakai baju yang baru, dia berjalan karena pakai baju baru, jalannya agak gemblelengan gitu kira-kira. Jalannya seolah-olah koyok orang yang hebat, kira-kira begitu. Nah, setelah ketemu sama Rabi'ah ditanya, wahai Utbah, kamu kok lain dari sehari-hari? Kamu kalau sehari-hariannya tidak begitu tingkah laku kamu. Kamu tidak pernah mengerjakan perkara yang sedemikian ini karena pakai baju baru lalu merasa hebat. Ini waktu pakai baju baru Utbah merasa hebat, gemblelengan jalannya. Terus dijawab oleh Utbah, bagaimana saya tidak merasa hebat? Karena pada kondisi sekarang ini saya merasa yang saya rasakan bukan karena saya gembira, gemblelengan itu bukan. Yang ada dalam hati saya merasa bahwa Allah menjadi penciptaku, menjadi Rabbku. Jadi yang saya pikir bukan masalah baju baru, lalu jalannya gemblelengan, bukan itu. Kamu melihat saya pakai baju baru, seolah-olah sebab saya pakai baju baru kayak orang yang hebat begitu. Tapi bukan itu yang kamu lihat, kan itu. Nah, saya merasa hebat, saya berjalan kelihatannya oleh kamu tidak pantas, tapi sebenarnya yang terjadi pada diri saya itu merasakan saya bisa melaksanakan Allah adalah Tuhanku. Nah, kan af'al, ahwal, dan akwalnya, perbuatan, kata-kata, dan haliah sehari-hari. Yang terjadi pada Utbah waktu itu adalah dia benar-benar merasakan sampai ke dalam keseluruhan bentuk pribadinya. Dia merasakan Allah lah Tuhannya, dan dia berasa benar-benar merasakan bahwa dia adalah hamba Allah. Dari perasaan Allah sebagai Tuhan dan dia sebagai hamba, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi tentu tidak akan mengatakan karena andaikan waktu itu dia sholat, karena sholatku lalu saya masuk surga. Saya masukkan surga karena saya merasa Allah itu benar-benar Tuhanku dan aku benar-benar hambanya. Jadi aku mengerjakan ini bukan karena mengharapkan apa-apa, sama sekali tidak ada harapan di situ. Ya, saya merasa inilah hamba yang benar. Jadi tidak perlu diperintah, tidak perlu diperintah ini itu, karena perasaannya, pengakuannya bahwa dia sebagai hamba. Yang bagaimanapun pula kewajiban hamba itu harus berbakti kepada penciptanya. Nah, kalau sudah seperti ini perasaannya, baru diharapkan nanti kalau suatu ketika dia akan mendapatkan kegembiraan, yaitu contohnya masuk surga. Jadi bukan karena baju baru, bukan. Nah, kesadaran yang mengatakan Allah pencipta. Kita kalau sadar sebagai Allah pencipta kita, apa yang kita kerjakan?
Nggak ada, yang macam-macam nggak ada. Contohnya mujadah, mujadah di atas sana. Nggak merasa kalau diperintah mujadah. Mengapa Anda mujadah? Karena saya wajib, saya adalah hamba. Loh, untuk berbakti kepada Allah adalah kewajibanku, bukan karena diperintah, bukan. Jadi sudah sadar benar bahwa itu adalah kewajiban sebagai seorang hamba. Nah, kalau belum begitu masih diperintah atau mungkin karena menunjukkan saya hebat, ya enggak jadi apa-apa itu. Nah, itu yang terjadi pada Utbah. Nah, kelanjutannya wabilikri falyatana amu, sebab kamu ingat kepadaku, falyatana amu, kamu bisa merasa nikmat karena kamu mengingat kepadaku, bukan kepada saya merasa nikmat kemudian saya karena bekerja dapat gaji lalu sebagiannya, bukan, tapi karena yang diingat waktu itu adalah hanya dengan Allah. Bagaimana kita bisa ke situ? Ini mesti membutuhkan latihan. Jadi kalau belum sungguh-sungguh ya belum bisa. Nah, yang sudah bisa sungguh-sungguh itu adalah orang pilihan. Maka qurratu aini fis shalah, kegembiraanku yang paling tinggi adalah waktu aku sholat. Bukan karena saya merasa sholat, bukan karena sebab aku sholat, tetapi waktu sholat itu saya langsung menyaksikan Allah. Tidak karena saya merasa bisa sholat, tidak karena saya merasa bisa zakat, bukan. Jadi waktu sholat yang dirasakan apa? Yang dirasakan adalah bertemu dengan Allah. Nah, seperti itulah yang diharapkan semestinya. Tapi tingkatan itu adalah tingkatan yang tinggi sekali. Nah, untuk kita pantas-pantas saja, wajar-wajar saja kalau kita sebab sholatku aku masuk surga. Karena pemikiran kita, ya karena aku bisa sholat lalu aku dimasukkan surga, bukan karena aku sholat tetapi Allah menerima sholatku dan membenarkan sholatku. Apapun yang kerjakan dalam sholatku diterima oleh Allah, sebab diterima oleh Allah lalu diturunkan rahmat untuk yang mengerjakan itu baru masuk surga, bukan karena sholat zakatnya, tapi karena pekerjaan sholatnya mungkin itu sudah pas, tidak dengan niat macam-macam. Nah, harapan kita mudah-mudahan kita bisa ke situ. Nah, sekarang kalau masih setengah-setengah sulit sekali. Dan biasanya kalau orang masih setengah-setengah, yang ada apa? Itu nanti kadang-kadang pinter ceramah memberikan penjelasan bahwa kebenaran adalah padanya, yang paling benar aku karena mujadahku lah, kira-kira begitu. Yang paling hebat adalah aku karena aku mujadah. Nah, karena mujadahku yang hebat tadi, Allah memasukkan aku ke dalam surga sebab mujadahku, padahal bukan itu. Karena perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu tulus, tidak dengan maksud minta ini itu, minta kebaikan ini itu sama sekali, makanya dianggap lulus di dalam sholatnya dan sebagainya. Wabilikri falyatana amu, hendaklah kamu mendapatkan kenikmatan karena kamu zikir, ingat kepadaku. Jadi orang kalau ingat kepada Allah, benar-benar ingat kepada Allah, itu akan mendapatkan kelezatan melebihi apapun.
Seperti dikatakan tadi di dalam sholat, karena dalam sholat tidak merasa sholat. Kan biasanya kalau kita sholat, kalau biasanya pemikiran kita lagi sholat, lalu kita mengatakan aku sedang sholat, aku merasakan aku sholat. Nah, pemikiran itu jadi berlanjut karena aku sholat loh. Jadi karena aku bisa sholat, bukan karena fadl daripada Allah. Beda sekali itu. Nah, tapi karena dalam perjalanan kita masih bermacam-macamnya, maka kadang-kadang ya dimaafkannya seperti itu, tapi tetap berbeda dalam hal nanti pada akhirnya berbeda sekali. Wa bidzikri fa yatana'amu aila yatana'amuna illa bidzikri, artinya tidak merasakan mendapatkan kenikmatan kecuali sewaktu dia lagi ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah enggak? Allah, begitu. Kalau bisa bukan hanya mengatakan Allah, tapi hatinya enggak ikut. Yang mengatakan Allah adalah mulutnya doang. Pemikirannya, otaknya kemana-mana. Itu namanya bukan ingat, cuma ngapalin apa? Zikir. Allah, ngapalkan, seolah-olah ngapalkan zikir. Nah, kalau ngapalkan zikir kan belum berzikir. Kalau orang yang berzikir itu tidak merasa dia lagi zikir, tapi mengerjakan zikir. Nah, kan berat sekali, apalagi yang tidak mau sholat. Bagaimana akan merasakan sholat? Karena merasa hebat, jadi aku sudah merasa hebat, seolah-olah sholat nggak perlu. Padahal sholat itu perlu, wajib. Karena dengan sholat nanti kita akan bisa merasakan. Saya masuk sholat bisa masuk. Begitu masuk, terjadilah percakapan dengan Allah. Entah percakapan dengan Allah apapun terjadi, dikasih oleh Allah bermacam-macam ilmu. Nah, orang aku tidak sholat karena belum diizinkan oleh Allah. Kapan diizinkannya? Aku tak ngerjakan itu karena belum ada izin jadi Allah katanya. Orang kalau ngerti nggak perlu saya ada izin, tahu ada izin nggak perlu, penting kerjakan. Jangan tunggu izin ya. Kalau masih katakan karena belum dapat izin daripada Allah, namanya masih menggantungkan kepada kekuatannya sendiri. Jadi jangan nunggu-nunggu. Mengapa kok Anda tidak ikut mujahadah? Karena belum diizinkan oleh Allah. Ya. Yang penting apa? Anda harus tahu sebagai makhluk ciptaan Allah, kewajibannya apa? Berbakti kepada Allah. Berbakti nggak usah ditunggu. Kalau berbakti ditunggu-tunggu diperintah-perintah, namanya kok hebat banget. Seolah-olah Allah narik kamu, memasukkan kamu itu diikat kayak kambing. Mau dimasukkan ke surga, tapi diikat. Seolah-olah kambing dituntun. Apa perlu begitu? Nggak usah dituntun. Jadi ibadahnya itu karena muncul kesadaran. Tidak usah dipaksa untuk sholat, tidak usah dipaksa untuk zakat, tidak usah dipaksa untuk ngaji, tidak usah. Itu semuanya akan muncul dan dikerjakan. Jadi tidak perlu izin daripada Allah ya. Nanti kalau nunggu izin dari Allah, kapan diizinkannya tidak tahu. Lah ya tidak salah, tidak akan udah ada karena nunggu izin gitu. Repot kan. Ini karena pembicaraan yang umum dikerjakan seperti itu, akhirnya dianggap biasa. Padahal salah sekali itu. Tidak, orang yang bersangkutan tidak mengerti. Soalnya kalau dia merasakan hamba Allah, nah harus berbakti kepada Allah. Nah, kadang-kadang Allah memberikan jalan, kesempatan. Kelihatannya mencangkul, kelihatannya menjahit, kelihatannya kerja. Tetapi
kerjaan cangkul jahit itu tidak dijadikan program. Dia tetap nyangkul kerjaan jahit, tapi isi hatinya berbakti kepada Allah. Nih orang kalau kayak begini nih, sok sombong enggak? Sok pamer enggak mungkin pamer. Kenapa? Selalu ingat kepada Allah. Kalau menjagakan kepada sholatku, nah aku sudah sholat, saya sudah pintar sholat jadinya. Jadi seolah-olah karena sholatnya, karena zakatnya. Nah akhirnya perlu dibenahi, cara berpikir itu perlu dibenahi. Jangan sampai kita seolah-olah kerbau mau ditarik ke kandang dikasih makan, tapi perlu ditarik-tarik oleh juragannya. Makanya kayak kerbau kan. Sebetulnya kalau kerbau ngerti, nggak usah diperintahin masuk ke kandang, nggak usah. Udah tahu di kandang ada makanan. Nah kita kalau di sholat seolah-olah diikat kan, ditarik oleh Allah, dikasih sholat supaya tertarik kepada mengerjakan sholat. Allah akhirnya kemungkinan kalau memang benar ya diterima, kalau tidak ya enggak. Nah makanya kita masih jauh sekali, apalagi kalau yang biasa bercakap-cakap tapi tidak mengerti kepada pembicaraannya. Jadi kami harapkan tolong dipikirkan, jangan asal mengatakan sesuatu sehingga akhirnya sepertinya dia sebetulnya tidak ngerti, tapi seolah-olah nunggu izin dari Allah dulu kayak gitu. Tidak usah nunggu. Misalnya kewajiban sebagai hamba adalah menghadap kepada Allah, tapi cara menghadap kadang-kadang Allah memberikan kesempatan, yaitu dijadikan sebagai pedagang sambil dagang, tapi pikirannya bukan kepada dagangannya, sambil nyober mobil, tapi pikirannya bukan kepadamu ini saya lagi nyetir mobil, bukan begitu. Ada orang yang bisa nyetir mobil tapi waktu istighraq tidak ingat sama sekali bahwa dia sedang nyetir mobil. Tapi waktu dalam perjalanan, contohnya naik sopir bis, penumpangnya turun pak, turun depan turun pak, dia ngerti, dengar, tapi dia tidak merasakan sedang nyopir. Yang dirasakan karena dia lagi mengerjakan, berbicara dengan Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan, di situ dia bisa mengerjakan. Bisa terjadi, itu banyak yang terjadi seperti itu, banyak, bukan hanya 1-2 orang aja. Tapi akhirnya ya membutuhkan penjelasan sehingga tidak kemudian salah tafsir. Nanti kalau nyopir bagaimana bisa? Kalau tidak merasa menyopir, andaikan sedang nyopir tapi dia sebetulnya sudah tidak merasakan pekerjaannya nyopir. Nah waktu dia nyopir itu ngerti ada orang penumpang turun, minggir, ngerti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah memang kondisi itu adalah sangat jauh sekali. Makanya auhallahu Dauda lisiddiqin wal yafrahu bi. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, katakan kepada umat kamu yang siddiq, yang perbuatan, kata-kata dan ihwal sehari-hari, perbuatan sehari-hari itu semuanya jujur. Jadi tidak kemudian ada yang pakai kebohongan. Kan kalau bohong tidak cocok dengan kenyataannya, semuanya jujur gitu. Nah kalau orang sudah begitu, ini baru dikasihkan kesempatan untuk bisa. Tetapi karena sudah menjadi keterlanjuran bagi kita sekalian, nah akhirnya kita itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Tapi kalau sudah ngerti, kok dikasih melarat, apa yang terjadi? Kan merasa Allah kok masih saya melarat, tidak adil gitu kan.
Tetapi kalau orang-orang udah arif, orang sudah paham pada Allah, dikasih melarat itu malah alhamdulillah. Karena dari kemelaratannya itu dia bisa merasakan perjumpaan dengan Allah. Karena lagi diperjalankan begitu, sedang dibikin begitu. Jadi bukan karena terus merasa tidak adil, bukan. Tapi dia merasa alhamdulillah saya dikasih melarat, itu kira-kira begitu. Tapi waktu dikasih melarat bukan kemudian ya udah dah kalau nak melarat nggak ada usah bekerja, bukan begitu. Jadi usahanya sungguh-sungguh. Makanya kelirunya orang itu kadang-kadang udah dikasih melarat akhirnya terus segan kerja, nggak mau kerja. Udah melarat kok kerja ngapain, nggak dapat duit. Nah, kalau andaikan dikasih melarat, ya sadar bahwa sedang waktu itu diperjalankan kehendak Allah menentukan begitu. Nah, kalau kita sudah menyadari itu adalah perbuatan yang diberikan oleh Allah, kan kita tidak kemudian menuntut, mengerjakan, dikerjakan, kerja bening tulang, tapi bukan kemudian menuntut. Nah, salah-salahnya kita itu jadi menuntut. Mengapa dijadikan kaya? Kalau udah kaya lalu semuanya sendiri, bukan begitu. Kalau orang udah kaya katanya kadang-kadang lupa daratan, segala macamnya dipergunakan untuk kesenangan. Itu yang nggak benar. Tapi kalau dia benar-benar sadar kepada Allah, kekayaannya dipergunakan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Allah. Ya apapun yang dia pikirkan itu untuk kepentingan Allah, untuk menolong agama Allah, akan dia kerjakan. Tapi biasanya kan orang sulit kalau sudah punya duit, mau zakat, mau sedekah itu sangat sulit. Akhirnya tidak mau sedekah, ngumpulin harta aja. Wa bizikri falyatana'amu aila yatana'amuna illa bizikri. Artinya tidak merasakan mendapatkan nikmat, tidak merasakan nikmat kecuali dengan ingat kepada Allah. La biladzatid dunya, bukan karena kelezatan dunia, wa syahawatiha, dan contohnya dan lain-lainnya. Fa innal mustaghilla bi dzikrillah, sama karena sesungguhnya orang yang menghabiskan waktunya untuk Allah, terpesona, selalu ingat kepada Allah, ingatannya Allah aja gitu. Tapi jangan salah tafsir, ingatannya Allah itu kadang-kadang diwujudkan dengan kerja, dengan dagang, tapi bukan dagangnya yang dipikir, tetap dagang, tapi waktu berdagang hatinya itu kepada Allah. Itu bisa terjadi itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah. Orang-orang pilihan memang seperti itu. Kalau disakitkan bagaimana? Tidak ketakutan sakit, malah disakitkan, dikasih kesempatan sakit, akhirnya diterima. Alhamdulillah. Waktu dia sakit itu dia itu belajar, sehingga menumbuhkan kesadaran ini adalah dari Allah. Kalau sudah dari Allah mau diapain? Tidak mungkin ditawan. Nah, ya bukan hanya itu, segala macamnya yang akan berhubungan dengan keberadaan dirinya. Fa inna mustaghilla bi dzikrillah yahsulu indahu minal ladzati wal unsi billah mala yuwazihi ladzatun min ladzati dunya, ladzatun min ladzati dunya. Karena orang yang sudah ingat kepada Allah itu dia akan mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan segala macam nikmat dunia. Nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya. Nah, asalkan jadi salah tafsirkan ya. Kalau tak tafsirkan itu nanti seolah-olah tidak pada tempatnya itu nanti. Wallahu ta'ala yaj'alu farhana wa iyyakum
Dan semoga Allah menjadikan kegembiraan kami farhana wa iyyakum, kurang wau itu, farhana wa iyyakum, farhana kegembiraan kita, wa iyyakum dan kegembiraan kamu sekalian. Ini ada kekurangan wau. Kalau tidak ada waunya sulit diartikan. Farhana iyyakum sulit untuk diartikan. Annaha al-ahbab an-nadhiruna fi hadzal kitab, yaitu orang-orang wa iyyakum farhana kegembiraan saya, wa iyyakum dan kegembiraan kamu sekalian. Yang dimasukkan iyyakum siapa? Yaitu orang-orang yang mencintai. An-nadhiruna fi hadzal kitab. Seolah-olah kita kalau sudah rajin membaca kitab ini, mudah-mudahan dengan ketekunan membaca kitab ini, membaca kitab Al-Hikam ini, gitu kira-kira, itu termasuk nanti akan mendapatkan kegembiraan dari Allah, gitu. Wabil ridho anhu, ay ar-ridho al-in'am bidawamis musyahadah, yaitu ridho itu artinya mendapatkan nikmat dengan cara bidawamil musyahadah, selalu menyaksikan kepada Allah. Itu ridho. Apapun yang disaksikan adalah Allah. Makanya yang dikatakan di sini kitab Hikam itu, kata orang, wah saya belum bisa masuk karena kitab Hikam itu berat sekali. Ya memang kalau diartikan seperti yang saya baca ini, pelajaran Al-Hikam itu berat sekali karena semuanya ditujukan kepada Allah. Tetapi yang ngerti tidak berat, bisa menempatkan dirinya pada tempatnya masing-masing. Nah, nanti jadi terlatih lalu terbiasa. Contohnya Rasulullah itu kebiasaannya kalau sehari-hari ya, sebagai suami ya, kumpul dengan istrinya, ya kan, makan ya makan, tetapi tidak pada kondisi itu. Contohnya, contoh yang gampang, andaikan bapak merokok, rokoknya apa? Kok gudang garam? Kok enggak di Samsu? Kok enggak yang lain? Nah, sekarang saya jelaskan, merokoknya kok gudang garam karena apa? Memuliakan guru. Kiai Majid selama hidupnya rokoknya gudang garam. Apa enggak bisa beli di Samsu? Gampang. Beliau enggak usah ngomong tuh beli di Samsu. Kalau beliau suka rokok di Samsu, mengalir itu karena kedudukannya. Tapi kok mengapa pilih gudang garam? Nah, karena ada suatu pembelajaran dari gudang garam. Gudang garam itu kan pabriknya di Kediri. Maksudnya Kediri. Kediri, bukan ke Samsu, bukan Kediri. Pandai-pandailah kamu meneliti diri kamu. Jadi Kediri, seolah-olah begitu. Makanya beliau selalu Kediri, bukan kemudian hanya sekedar ikut menghisap gudang garam, bukan. Tetapi beliau waktu menghisap gudang garam ataupun lagi waktu makan sate, enak kan ya, kita mikirin keenakan sate, nikmatnya sate, atau makan durian, kita mikirin lezatnya durian. Nah, beliau Masya Allah, sama sekali nggak berpikir itu. Jadi kalau kelihatannya makan sate, kalau boleh dibilang, kalau yang ngerti, ya itu beliau itu enggak sama sekali. Cuma gambarnya aja makan sate, tapi sama sekali enggak ngurusi makan sate, enggak. Bisa enggak? Kalau kita yang makan sate, yang kita urusin satenya enak atau bumbunya atau itu. Kalau enggak pas, marah-marah.
Makanya kalau ditanya enak, yang penting makan aja lah, nggak usah ngomong enak ada enak, apapun makanan makan aja gitu. Nah kalau sudah bisa merasakan begitu, kan tidak menunjukkan ada perbedaan, adanya satu pemikiran seolah-olah kalau sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau belum bisa, ini masih dilihat-lihat. Bapak-bapak pulang dari kantor sampai di rumah lihatin ke meja makan, ada tutup meja makan, waktu dibuka belum ada apa-apanya, marah enggak? Marah luar biasa karena belum disiapin makan gitu. Nah itu apa pikirannya? Dia masih menggantungkan kepada makanan. Kalau dibuka tidak ada apa-apanya, bukan kemudian kurang ajar belum dimasakin saya, bukan begitu. Kan biasanya kurang ajar belum dimasakin saya, ngapain sehari-hari kerjanya nyalahin orang gitu. Nah Mbah Majid waktu merokok gudang garam, memang selamanya gudang garam, nggak pernah merokok selain gudang garam, karena Kediri, yang membuat gudang garam itu Kediri, dan diambil dari Kediri itu ke diri. Perhatikan diri Anda. Nah kalau kita sudah memahami, tidak perlu dijelaskan. Tapi kalau tidak memahami, nih rokoknya disamsung, keluarkan rokoknya, ambil sok banting, gitu kan? Rokok gudang gizi samsunya tuh seolah-olah nih gua punya gudang gizi samsu, seolah-olah begitu. Jadi ngambil dari rokok, itu apa? Itu menunjukkan harga diri saya, rokok saya gudang gizi samsu. Kan orang hebat, karena gizi samsu harganya mahal. Kalau gudang garam ya, tapi ternyata pembelajaran itu bukan seperti itu maksud saya. Kira-kira kalau diartikan begitu, tapi tidak begitu. Saya walau alam bisawab, tidak ngerti bagaimana kehendak beliau. Nah, beliau membelajarkan supaya menghilangkan apa yang terlihat itu. Kalau makan, kalau Kiai Hamid bilang bahaya itu kalau makan sate, sebetulnya adalah makan sate. Tidak makan sate, makan durian, ya dikasih durian dimakan. Kita ngelihat ya dimakan, tetapi beliau itu tidak makan durian. Jadi apa? Tetap pembelajaran yang terlihat ya makan durian, makan sate, tapi sama sekali hatinya tidak kepada durian, kepada sate. Nah, dalam hal ini kita mencontoh udah garam aja nggak mau. Sepele. Padahal itu adalah pembelajaran, kira-kira begitu. Tapi jangan diartikan begitu loh ya. Nanti kalau diartikan begitu, kata Pak Ibnu harus pakai rokok gudang garam. Oh, gawat itu nanti. Terjadikan polemik, bantah-bantahan. Jadi ya, saya tidak mengendaki bantah-bantahan, tidak. Tapi kira-kira kamu kalau mengambil pembelajaran, itulah yang bisa kamu ambil, yang mudah, tidak yang berat-berat. Wa biridho minhu ay al-in'am bimudawati syahadah. Ar-ridho adalah mendapatkan nikmat karena selalu mudawamah, tetap musyahadahnya dapatnya. Kalau ya yang tinggi ridho, karena ridho itu selalu menyaksikan kepada Allah. Kalau kita Pak tolong didoain, nah, itu boleh, tapi sebetulnya enggak pas karena masih mengantungkan kepada orang lain, enggak ridho kepada Allah. Belum tentu kalau itu mau minta tolong diadain, itu boleh, tetapi kalau bisa nggak usah ngomong, baca aja loh gitu kalau bisa. Tapi kan kita nggak bisa, harus minta sebutkan. Kalau nggak sebutkan, hati ini nggak terima loh. Terus nanti
yang ngomong kepada saya dimintain tolong gitu aja nggak mau. Kan kacau tuh kan itu. Ya kira-kira begitulah. Wabiridho minhu ail in ami bi musyahadati bidawamil musyahadah wa ayyajalana min ahlil fahmi anhu, dan mudah-mudahan menjadikan kita sekalian min ahlil fahmi anhu wa humul ladzina yafhamuna anillah muradahu, yaitu orang yang paham kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Paling tinggi yang dikehendaki oleh Allah, Allah adalah pencipta, saya adalah hamba. Kewajiban yang tertinggi apa? Ya berbakti. Berbakti itu ibadah. Ibadah itu bisa sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Bisa juga nyangkul, berdagang, atau lupa lainnya. Semuanya pekerjaan kita yang kita kerjakan ditujukan kepada Allah. Nah itu kalau bisa begitu, biarpun kelihatannya nyangkul kayak imam-imam mazhab, Imam Syafi'i segala macam itu, itu. Tapi enggak di situ gitu. Wa humul ladzina yafhamuna anillahi muradahu minhum wa huwa iqbaluhum alaihi, yaitu berbakti menghadap kepada Allah, wastigholuhum bihikmati, dan selalu istighol istighol apa ya? Istighol itu tertarik ya, terpaksa, kayak dicariin loh, mengikuti tapi tidak dipaksa, selalu taat kepada Allah gitu aja gampangnya. Menghabiskan waktunya untuk mengingat kepada Allah. Wa yabamuna annahu hadirun ma'hum. Nah ini kita kebanyakan pernah merasakan ya, kira-kira kita itu selalu dilihat oleh Allah ya. Ya yang ngerti al-ihsan mahwal ihsan, al-ihsanu anta abudallah ka annaka tarohu. Kalau al-ihsan annaka tarohu, kamu benar-benar melihat Allah. Siapa yang bisa ihsan? Hanya Rasulullah. Kalau selain Rasulullah, ka'annaka, seolah-olah kamu melihat Allah. Nah sekarang kita merasakan dilihat oleh Allah enggak ingat sama sekali, enggak pernah ingat saya dilihat oleh Allah. Jadi karena enggak ingat kalau dilihat oleh Allah, yang kita kerjakan apa? Segala macam, mulai kecil-kecil ngobrol yang enggak penting-penting, sehingga akhirnya menjadikan tertawa terbahak-bahak. Itu bisa salah gitu, tapi bukan semuanya salah. Yang penting tidak melupakan Allah, gitulah. Nah ini kata orang ngaji hikam itu berat, karena harus kayak gini ini. Tapi sebetulnya berat enggak? Ya berat kalau belum memahami. Tapi kalau setelah memahami, tidak ada keberatan. Memang itu adalah kewajiban hamba kepada kholiknya. Annahu hadirun ma'hum fayuraqibunahu fi harakatihim wa sakanatihim, karena merasa selalu dilihat oleh Allah, maka selalu mendekatkan diri. Di dalam diem, kita lagi ngelamun. Apa yang kita lamun? Macam-macam. Bukan berarti melamun mendekatkan diri kepada Allah. Dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia bisa nggak, kalau katanya dipikir dunia, andaikan dunia saya kuasai, nanti saya pergunakan untuk kepentingan saya. Andaikan itu termasuk diam kan? Tapi kalau diamnya tidak mengarah kepada Allah, ya tidak benar gitu. Akhirnya ya marilah kita kerjakan tanpa melewati batas gitu. Wa yafhamuna anhu annahu qaimun bil asya, dan kita memahami bahwa segala sesuatu itu yang melaksanakan adalah hanya Allah. Segala macam sesuatu, gerak-gerik segala macam
bukan karena aku mampu, bukan karena aku bisa, bukan karena aku sehat, sama sekali bukan. Orang-orang sebenarnya kebanyakan kan karena saya sehat, saya bisa bekerja. Nah, jadi pekerjaan saya karena saya sehat. Itu kan tidak memahami bahwa segala sesuatu semuanya digerakkan oleh Allah. Itu belum sampai ke sana, kita belum memikirkan itu. Nah, kalau sudah memikirkan itu, nggak ada macam-macam, nggak akan berani melaksanakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wa anha adamun mahdun, bahwa sesungguhnya asya, segala macam perkara itu adamun mahdun. Ini ada. Nah, kalau kita masih melihat ini ada dan ini ada, padahal sebelumnya ini tidak ada dan ini tidak ada, kan repot kita memikirkan bahwa yang ada di sekeliling kita itu tidak ada. Repot. Tapi kita kalau sudah fokus ya, itu nanti bisa hilang semuanya. Nah, fokus itu tidak selamanya. Fokus paling-paling ya 10 detik, 15 detik. Kalau fokus sampai berjam-jam, sulit. Yang bisa fokus sampai berjam-jam ya Mbak Yai Hamid, Rasulullah, fokus. Tetapi waktu sedang fokus kepada Allah, kelihatannya ya mengerjakan apa yang terjadi pada pekerjaan sehari-hari, bukan kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan haji, meninggalkan zakat, sama sekali bukan. Kalau kita selalu merasa salat tidak perlu, atau ya yang jenisnya, jadi keliru. Jadi orang-orang yang begitu itu kan bagaimana? Ya karena pemikirannya yang belum nyampe. Padahal Allah selalu memperingatkan, selalu menegur kita. Segala macam pekerjaan kita itu selalu ditegur oleh Allah. Contoh, mengapa kamu tidak sholat? Ditegur. Nah, kalau kesadarannya utuh akan mendengarkan teguran itu. Tapi karena sudah biasa, teguran itu jadi hilang. Karena Pak, udah dianggap sepele. Karena sudah merasa hebat. Padahal Rasul bagaimana? Rasul nggak pernah meninggalkan sholat, meninggalkan segala macam, selalu dikerjakan. Lebih hebat daripada Rasul atau bagaimana? Nah, kalau merasa lebih hebat dari Rasul, Masya Allah, bukan tempat kita, tidak bisa membandingi Rasulullah. Rasulullah itu sehebat-hebatnya manusia, tapi kenyataannya sehebat-hebat apapun yang terjadi, beliau selalu di situ, tidak kemudian meninggalkan. Artinya tetap berada di lingkarannya, bukan kemudian karena saya merasa hebat lalu saya tidak mengerjakan. Nah, mengapa kok terus tidak mengerjakan? Kemungkinan ditegur, jelas ditegur. Jadi ada teguran dari Allah. Loh, maka teguran dari Allah itu tidak diperhatikan? Mungkin belum nyampe, belum ngerti, atau mungkin karena ditegur terus merasa gitu aja. Tadi berulang-ulang ditegur, tapi tetap ditegur. Akhirnya karena selalu berulang-ulang jadi lupa. Tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau haji. Ya jadi bagaimana ya? Padahal ya Rasul sendiri mencontohkannya, semuanya dikerjakan, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Kalau lebih merasa hebat dari Rasul, luar biasa. Ingat-ingat, basoir ma'rifat nanti akan ditutup, waktunya ditutup, tidak diperkenankan lagi. Harus kembali, perjuangannya akan datang itu adalah harus kembali kepada syariat. Waktunya kita mengerjakan syariat-syariat itu. Kalau semuanya dikerjakan kepada basiroh, kan saya sudah hebat, merasanya begitu. Nah, sekarang waktunya atau waktu yang akan datang diutamakan
syariatnya. Jadi syariat yang ditegur, yang diperintahkan, dan waktunya mungkin ya mungkin akan segera terjadi. Nah, kalau sudah mengerti, memahami, nangis kita itu, nangis. Kenapa? Begitu banyak kesalahan, semuanya saya salah semuanya, nggak bisa nggak bisa berhujah atau menghindari kepada hal-hal tadi. Wa annaha adamun mahdun fala yaltafituna ilaiha, maka tidak memperhatikan kepada al-asya fi jalbi naf'in wala daf'i dororin, di dalam menarik manfaat dan di dalam menghindarkan mara bahaya. Wa yafhamuna anhu annahum ma'hum bidzatihi. Ini yang repot. Mereka memahami bahwa kita bersama zat, bagi mereka yang mampu, bersama dengan zat Allah bagi mereka yang mampu. Mestinya harus begitu. Mestinya siapa yang ada? Mutlak ada Allah, zatnya, sifatnya, segala macam Allah. Nah, karena kita belum memahami, akhirnya ya tidak memahami. Nah, yang diharapkan kita itu menyadari bahwa kita bersama-sama zat Allah. Nah, repot. Kalau belum memahami, tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Wa yafhamuna anhu annahu ma'hum bidzatihi la bi ilmihi kama yafhamuhu al-mahjubun ahlud dunya wal burhan. Kalau kita sudah sampai pengertian kita, pemahaman kita, atau kesadaran kita bahwa sebenarnya bersama-sama dengan Allah tidak bersamaan dengan ilmunya. Jadi bersama dengan Allah tapi dalam ilmunya, dikasih ilmu oleh Allah luar biasa, tapi ilmu doang. Kita tidak begitu. Kita yang diharapkan bersama-sama dengan zat Allah. Kalau sudah bersama dengan zat Allah, termasuk ilmunya segala macam masuk. Tapi kalau masih ma'a ilmihim, bersama-sama dengan Allah di dalam ilmunya macam-macam, dikasih basiroh, dikasih ke karomah, dikasih kedikdayaan, itu ilmu Allah semua. Jadi mereka dikasih ilmu Allah, dikasih karena mengetahui ilmu Allah, jadi akhirnya sembarangan menganggapnya yang luar biasa, padahal sebenarnya tidak begitu. Ya menyadari kalau dengan zat Allah ya akhirnya tidak berani yang macam-macam, tidak berani berbuat yang macam-macam. Ma'hu bidatihi la bi ilmihi kama yafamuhu al-mahjubun. Siapa al-mahjubun? Ahlul dalil wal burhan, orang yang selalu berpegang kepada dalil dan burhan. Burhan itu dalil yang lebih mendetail. Jadi ahli dalil, dia selalu berpegang kepada dalil, semuanya dikerjakan didasarkan kepada dalil ataupun kepada burhan. Orang-orang yang berpegang kepada dalil dan burhan itu mahjub, tertutup dari Allah, karena memegang dalilnya. Yang dipegang bukan Allah, yang dipegang dalil-dalil yang menunjukkan keesaan Allah. Itu betul, dalil-dalil itu betul, tapi dia tidak bisa memahami. Yang dipahami hanya dalil-dalilnya, bagaimana dalil menunjukkan keistimewaan Allah, sama sekali tidak. Kasih karomah, yuk dikasih karomah itu bisa setinggi-tingginya, apapun bisa. Tetapi kan karomah itu bukan Allah. Apakah usul ilallah itu usul kepada karomatillah? Usul bertemu kepada Allah itu ketemu dengan karomahnya? Bukan. Kalau ketemu dengan Allah berarti ketemu dengan karomahnya. Itu masih ecek-ecekan di gedung lo, permainan anak kecil, main kelereng, itu karomah, itu sudah namanya.
Jadi anak-anak kadung lo kira-kira udah sampai ketika itu. Jadi bukan karena karomat segede apapun bukan Allah, itu masih wallah. Jadi kalau kita berpegang kepada karomah, ya keliru, tidak berpegang kepada Allah. Min ahli dalil wal quran ila ghairi dzalika mimma huwa muqarrarun inda ahli zuhud wal a'yan, yang disampaikan kepada ahli zuhud dan ahli menyaksikan. Kalau orang yang berpegang kepada dalil semuanya berdasarkan koyok-koyok kepada syariat, semuanya dengan dalil, pakai syariat, pakai segala macam, tapi ujung-ujungnya memegang kepada dalil, tidak bisa menyaksikan dalil itu dalam hatinya bagaimana penerapannya. Nah, yang tidak seperti itu adalah mimma taqarrara anhu ahlul suhud wal a'yan, yang menyaksikannya orang-orang ahli zuhud, yang ahli zuhud orang yang sudah menyaksikan Allah, wal a'yan dan yang mengetahui keadaan zat Allah, wal a'yan wala yajalana minal ghafilin, dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita minal ghafilin, daripada orang yang lupa. Orang yang lupa siapa? Alladzina istaghlu bil aqwan ghafilin. Kalau Gusmi punya zikir tambihul ghafilin, mengingatkan orang yang lupa, itu zikirnya Gusmi Kediri gitu. Tapi Gusmi mengakui waktu ketemu sama Bang Mawakidiyah, hati-hati kepada pengelola dia. Kalau saya masih bergerak di bidang tambihul ghafilin, mengingatkan orang yang lupa. Kalau dia sudah masuk ke dalam bidang yang diingatkan. Jadi Gusmi mengakui masih di bawah kita, pada Gusmi itu sebagai orang ketua panitia pada mujahadah kubro pertama tahun 64 yang jadi ketua panitia Gusmi, sampai pembicaraan beliau di luar nalar. Akhirnya karena di luar nalar, Kiai Makhrus waktu itu masih belum terjadi clash, masih damai. Karena Gusmi mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, kaget Kiai Makhrus. Gusmi turun dari mimbar. Begitu, tolong Mi di mana? Manggilnya Mi di mana? Tapi tidak bisa dicari. Padahal baru turun dari mimbar, tidak bisa dicari. Karena apa? Ya karena kehebatan Gusmi. Gusmi kehebatannya begitu itu. Tapi beliau masih mengatakan hati-hati kepada pengamal Wahidiyah. Kalau saya masih bergerak di bidang tambihul ghafilin, orang-orang yang lupa. Makanya apa? Muridnya Gusmi, wah, sampai pada zaman Orde Baru cuman Pak Harto yang belum ketemu sama Gusmi. Semua menteri semua sudah ketemu, cuman Pak Harto tidak diizinkan ketemu sama Gusmi. Jadi sampai meninggalnya Pak Harto nggak ketemu sama Gusmi, karena ya ada sesuatu alasan yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Kita dulu bil akwan anil mukawin, yaitu orang-orang yang selalu bergantung kepada kejadian, barang-barang yang mewujud. Akwan, barang-barang yang ada, bukan mukawin. Itu dari tasrif kawana yukawinu takwinan, takwinatan, takwanan, tikwanan, mukawanan. Nah, mukawin itu pencipta, mukawan yang dicipta. Kalau ahlul akwan, ahlul kaum, orang yang memperhatikan segala macam kejadian yang nyata. Jadi perhatiannya kepada yang nyata-nyata saja. Orang-orang yang ghafil siapa? Orang-orang yang meninggalkan menghadap kepada Allah, tetapi bergantung kepada segala macam kejadian selain Allah. Itu ahlul ghafilin.
Falam yakbalu ala taatihi wa in akbalu alaiha fabi dzahirihim. Mereka ahlul aqwan itu tidak bisa menghadap kepada Allah dengan batinnya, tapi kalau mengatakan menghadap Allah hanya lewat lahirnya saja. Wa ayaslaka bina maslakal muttaqin, dan hendaknya mudah-mudahan Allah memperjalankan kita semuanya pada perjalanan orang-orang yang muttaqin, alladzina yattaquna ma siwahu subhanahu, yaitu orang-orang yang menjaga diri kepada selain Allah, menghindarkan diri kepada selain Allah. Jadi perhatiannya fala yaltafina ila ghirihi, maka dia tidak memperhatikan kepada selainnya, fi jalbin wala daf'in wala yuhibuna wala yaghibuna anhu tarfata ainin, dan tidak pernah terlepas daripada Allah pada tiap-tiap detik. Mudah-mudahan kita bisa dikasihkan kesempatan untuk ingat, biarpun hanya sekitar 5 detik atau 1 detik. Waktu istighraq hilang sama sekali, mungkin 1 detik ya, atau 2 detik atau 5 detik. Nah, ada yang istighraqnya seolah-olah dawam terus. Ya, siapa yang istighraqnya dawam? Apakah yang mujadah kelipatan 10? Sama sekali, bukan itu. Kita belajar mujadah kelipatan 10 supaya bisa begitu, bukan kemudian mesti itu, sama sekali bukan. Jangan keliru. Jadi andai kan mau mujadah silakan, tidak mujadahnya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda dikasih kesempatan mengerjakan mujadah kelipatan 10, itu tandanya apa? Anda sudah melangkah 1 langkah mengarah kepada kelanjutannya. Tapi kalau tidak mengerjakan itu sama sekali tidak akan bisa. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk melangkah biarpun 1 langkah. Jangan kemudian ditafsirkan keliru, berat sekali. Masya Allah. Fala yaltafina ila ghorihi fi jalbin wala daf'in wala yaghibuna anhu tarfata ainin wa hadhihi a'la maratibit taqwa. Ini orang-orang yang kayak gini ini martabat takwanya paling tinggi. Ya, kalau tidak begitu bagaimana? Wa duna dalika itiqa'u ma'asil jawarihi wa syahwat. Kita itu yang biasanya menjaga syahwat itu sudah cakep, tapi bukan kepada yang tadi. Ya, jadi masih kita yang kita utamakan adalah maksiat-maksiat ataupun syahwat-syahwat. Jadi di bawah. Wa duna dzalika al itiqa'u syirki. Yang paling rendah adalah jangan sampai sirik. Kalau sirik sudah habis-habisan gitu ya. Bimanihi wa karomihi, itu semuanya bimanihi, karena minah pemberian daripada Allah, wa karomihi, dan kemuliaan Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena usaha kita. Andaikan kita mujadah 10 kali, mestinya langit, angkasa itu sudah dikantongin, udah di dalam kantong mestinya, tapi sudah kantongin pecahan-pecahan langit belum? Apa yang dikantongin? Lamunan-lamunan aja. Dia kan belum apa-apa. Kalau mestinya itu tulus, udah hampir 3 bulan, setidak-tidaknya ada terbuka, pintu langit udah terbuka itu. Tapi kalau belum ya belum mujadah. Tapi jangan kuciwa. Jangan kuciwa ya. Itu adalah langkah yang diberikan kepada Anda bisa memasuki itu, artinya setiap langkah yang Anda kerjakan akan mengarah kepada yang dituju. Kalau tidak mau melangkah ya tidak akan sampai nyampe.
wala yaghibuna anhu tarfata ainin wa hadhihi ala maratibit taqwa wa duna dzalika ittiqa'u ma'asil jawari. Di bawah daripada itu adalah orang yang menjaga dari maksiat-maksiat anggota badan, wa syahwatin nufus, dan syahwat-syahwat nafsu. Itu semuanya di bawahnya. Wa duna dzalika, di bawah lagi adalah ittiqa'u syirki, menjaga terhadap syirik, bi manihi wa karomihi, sebab karena minnatun minallah wa karomihi, dan karomah Allah, aila bi ilatin tahmaluhu ala dzalika, artinya tanpa ilat yang menyebabkan dia bisa mengerjakan hal tadi. Ka'amalina al-madhula, sebagaimana contohnya amal-amal yang kita kerjakan nanti karena sudah mengerjakan al-a'malul madhulah, seolah-olah sudah nyampe. Kalau memang tulus itu ikhlas dan bilah, ikhlas dan bilah. Jadi tulus, istilahnya kira-kira begitu. Jadi kalau benar-benar sudah tulus, ikhlasnya sudah benar, bilahnya sudah benar, kira-kira begitu. Ka'amalina al-madhulah, sebagainya. Bagaimana contohnya amal-amal kita al-madhulah yang kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sampai sini akan memberikan pemahaman baru, akan memberikan pengertian baru, hingga akhirnya kita akan bisa menempatkan diri sebagai Abdullah, berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah, apapun semuanya ditujukan dan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kelihatan amalnya seperti amal manusia biasa, tapi bukan di situ dia contohnya saya bergaul dengan manusia selama 50 tahun, kata saya Junaid. Tapi orang-orang yang saja ngobrol sama 50 tahun itu tidak ada yang merasa bahwa dia ngobrol bukan dengan saya. Ngobrolnya adalah dengan saya, ngertinya karena yang ngobrol adalah saya. Padahal saya Junaid memberikan isyarat, percakapan yang ada selama 50 tahun itu semuanya berbicara kepada Allah. Nah, kalau nggak ngerti ya biasa aja ya, kayak ngobrol sehari-hari. Akhirnya apa? Gosip dulu. Yang dia akan ada hoak dulu. Nah, mudah-mudahan saya belum situ. Makanya saya tidak berani apa-apa. Kalau saya ditanya bagaimana Pak, terserah Anda. Jawaban saya gampang, terserah Anda. Tapi maksudnya Anda terserah Anda itu bukan kemudian Anda boleh Anda semaunya sendiri, sama sekali. Kalau boleh dikatakan terserah Anda, ini seperti pukulan kepada saya, kepada orang yang bersangkutan supaya benar. Tapi kan tidak diartikan terserah Anda itu seperti itu. Terserah Anda yang saya katakan adalah, ya Pak Ibnu katakan terserah Anda apapun boleh ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Kalau boleh dibilang, kalau saya ngomong terserah Anda adalah seolah-olah saya gampar itu, supaya Anda mengerjakan yang tepat kira-kira. Tapi tidak ada yang memahami supaya saya mengendaki kepada hal yang tepat. Yang dipikir adalah terserah Anda, semau Anda silakan. Ya memang begitu saya katakan. Nah, mudah-mudahan tidak disalahpahami, akhirnya tidak menjadikan kekeliruan. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam wa syafa'a wa tarbiyah wa min usia zaman anak wal barakah wa minkum jami'a al-afwa wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.